disitulah saya mengajukan judul skripsi itu di hadapan Dr. Haji Ading Kusdiana, seorang guru besar daripada UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang mungkin jadi bagian pembesar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan alhamdulillah, karena judul saya itu judul yang jarang dikaji, judulnya itu tidak mainstream gitu. Saya yang males ini, ketika itu dikasih angin segar, judulnya diterima, sedangkan teman-teman saya belum ada yang diterima judulnya ya. Akhirnya saya mulai fokus dong. Disitulah saya bersinggungan dengan namanya habaib. Ketika itu saya ngajinya kan di Pondok Pesantren Al-Qutub Qadiriyah Naqsyabandiyah. Almarhum Profesor Dr. Zuhai S. Praja sebagai wakil talqin mursyid ya, mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Juga mengaji kepada ulama-ulama ahli sufi yang lainnya, Ki Haji Sam'ani Al-Bantani dan lain-lain. Di situ mulai bersinggungan dengan namanya Bani Alawi. Ketika itu saya masih awam dengan Bani Alawi itu. Bagaimana Bani Alawi itu? Siapa tuh habaib itu? Yang saya dengar ketika itu kan Habib Abdul Syekh As-Segaf ya, karena itu sebagai apa? Sholawatnya kita yang familiar di saya adalah Habib Syekh As-Segaf. Saya dalami, saya datang ke Rabithah Alawiyahnya, saya minta surat ke fakultas untuk mendatangi Rabithah Alawiyah secara baik dan benar dengan syaratnya. Maka saya sedikit sindir di situ. Ki Imad itu sebenarnya gampang. Kalau mau diskusi niatnya bagus untuk diskusi, maka bikin aja surat, bikin surat ya. Yang surat itu ditujukan untuk Rabithah Alawiyah. Apa tujuannya? Satu, dari lembaga mana, tujuannya apa, atau contoh mengkaji nasab, boleh. Dan saya ketika itu diterima. Bahkan yang harusnya kan Rabithah Alawiyah itu kan hati-hati dan menerima tamu. Saya aja diterima sebagai mahasiswa ketika itu, mahasiswa yang sedang mengkaji nasab, dan itu sangat-sangat hati-hati sebagai Rabithah Alawiyah menerima tamu siapapun ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Abtos ya. Alhamdulillah ketika itu juga saya sudah bersinggungan dengan pondok pesantren, sudah daftar di pondok pesantren Darul Faqih yang kebetulan cara amaliyahnya adalah amalan Thariqah Alawiyah, baca Ratibul Haddad, Simtud Durar dan lain-lain. Situ bersinggungan dong dengan para habaib itu ya. Maka secara adat dan budaya saya itu belum mengenali betul siapa habaib, belum secara eksplisit ada pertanyaan benarkah keturunan Rasulullah. Yang saya ikuti adalah ada kebiasaannya para ulama yang ta'zim kepada Habib, ya ikutin. Guru-guru saya yang ta'zim, yang kiai-kiai ta'zim pada Habib, ya ikutin. Di situ namanya disebutnya kan suatu hal yang suhrah wal istifadah, yang sudah mungkin diyakini oleh beberapa ulama bahwasanya Ba'alawi ini adalah daripada zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dapat angin segar juga, ternyata keabsahan Thariqah atau keabsahan Bani Alawi sebagai zuriyah Rasul itu banyak yang mengisbat. Salah satunya Naqabatul Ashraf, Naqabah fi yakni Jaziratul Masriyah. Jadi beberapa negara-negara seperti negara Mesir, di Maghribi, saya nggak sebutan satu-satu, pokoknya saya lihat persis daripada istinbat dan suhra istifadahnya dan disebutnya terverifikasinya Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika Profesor Dr. Said Rahman Al-Buti mengunjungi Rubat itu, Profesor Dr. Said Rahman Al-Buti almarhum Allah yarham mengatakan Thariqah Alawi ini sebagai daripada salah satu daripada tonggak keutuhan umat Islam itu ada di Thariqah Alawi ini. Dan tidak ada yang lebih perhatian terhadap nasab kecuali min Bani Alawi ini. Jadi orang umum, orang khususnya Thariqah Alawi itu memperhatikan nasab gitu. Sedangkan di antara qabilah lain yang memperhatikan nasab hanya orang-orang ulamanya. Yang orang-orang umumnya nggak pernah memperhatikan nasabnya gitu. Jadi ya nggak terlalu peduli serius terhadap nasabnya. Maka saya simpulkan berarti Thariqah Alawi itu Thariqah spesial nih. Thariqah yang secara itunya tasawuf, cuman lebih kecenderungan juga karena zuriyah Rasul, kecenderungan terhadap tradisi tentang nasabnya.
Maka ketika ada gaduh tentang orang-orang kiai yang meneliti nasab, saya tertarik, menarik. Wah, kiai-kiai mulai tertarik terhadap nasab nih. Kalau saya udah jelas karena ada hubungan emosional pondok saya, pondok Bani Alawi, dan saya juga penelitian tentang Bani Alawi ya, meskipun saya backgroundnya dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan guru-guru saya tidak pernah masalah ketika masuk. Jadi ketika dari guru kiai saya, ketika saya masuk Thariqah Alawi atau ikut dalam pondok pesantrennya Mbak Alawi, beliau ngambil faedahnya, kamu dapat belajar bagaimana caranya para habib itu bikin majelis taklim, istiqomah dalam dakwah, dalam hijibnya, dalam rotibnya, maulidnya, dan kamu bisa belajar tentang kefakihan para habaib, karena mereka itu yang mentahqiq kitab sekelas Fathul Ma'in seperti Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitabnya Bughiyatul Mustarsyidin, kitab Sulam Taufik Pak Habib Abdullah bin Thahir. Nah, ini saya kan nyambung dong. Jadi kecintaan saya kepada Min Bani Alawi itu bukan cinta buta, tapi berdasarkan penelitian, penelahan, dan empirisme, pengalaman. Nah, di situ yang membuat tertarik dari kita itu contoh sekelas kalibernya Habib Munzir Musawa, Allah yarham, Habib Munzir pendiri Majlisullah, yang berdakwah dengan akhlaknya, bil akhlak bil adab. Ketika itu ada preman-preman di sekitar Tanjung Priuk yang ingin memubarkan daripada pengajian Habib Munzir Al-Musawa gitu ya. Dan dengan adab dan akhlaknya, di preman dicium sama Habib Munzir Al-Musawa. Dengan adab dan akhlaknya, akhirnya seketika itu kata preman, saya tidak pernah dicium sama orang yang anak-anak saya juga pernah cium tangan saya, tapi orang mulia seperti kamu mau cium saya. Merinding di situ. Para preman itu balik menjadi muhibbinnya para habaib. Kenapa? Dengan akhlak bil adab, dengan khidbah dakwahnya. Jadi saya rasa gini, kalau Ki Imad penelitiannya untuk sebagai penelahan ilmiah bagus, saya bilang ya, ajukan di jurnal internasional. Di UIN itu ada jurnal ya. Mudah-mudahan lolos terverifikasi, nanti diterjemahkan bahasa Inggris. Itu bagus sebagai khasanah keilmuan ya. Tapi jangan merontokkan, merungkatkan para habaib-habaib yang dakwah juga, karena ada manfaatnya bagi orang Islam gitu ya. Seperti Ayibmu dijaga Satru, kenapa harus dirungkatkan, harus dibikin konsep atau nilai bahwasanya Pak Alawi Yahudi ya. Jadi secara istilah kalau udah kita bilang Yahudi kan konotasi negatif gitu, meskipun ya kita harus tahu bahwasanya ya ketika itu harus dikasih tahu Bani Alawi itu leluhur sebenarnya bahwa mereka Yahudi Askenazi. Jadi ini apakah penelitian ilmiah atau hanya kedengkian ya? Kalau kedengkian sih ikut-ikutan ya, ngapain dengki? Seandainya seandainya Ba Alawi itu Yahudi pun, kalau orang-orang Ba Alawi sudah masuk Islam, seandainya orang Yahudi yang masuk Islam nih seandainya, dan orangnya jadi orang soleh, nggak ada kita celah untuk mencaci dan mencela orang-orang soleh. Apalagi yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Murtada Az-Zabidi sebagai Bani Alawi min sahihun nasab. Saya bingung, makanya nih saya sarankan kepada santri-santri ya, nggak usah ikut-ikutan kalau itu antum membersamanya dengan kebencian. Boleh ikut-ikutan, tapi kalau nalar sadar kamu masuk hanya sekedar penelitian. Bukan hanya itu, dulu juga penelahan tentang Wali Songo. Kenapa kritis terhadap Wali Songo? Karena tradisi keturunan Wali Songo itu tidak seperti habaib yang memegang nasabnya. Bahkan saya kritik biar para zuriyah Wali Songo memperhatikan nasabnya. Maka setelah itu kan pada ketahuan sebelum statementnya Habib Bahar bin Sumaid itu yang tentang Wali Songo itu, bukan maksudnya gitu, ada beberapa yang belum terverifikasi kan. Konsep penelahan nasab itu surah istifadah, terus ada bil lisan, kebiasaan lisan, bahwa ini benar Fulan bin Fulan anaknya Fulan bin Fulan. Jadi bukan hanya kitab sejaman, itu kitab sejaman salah satu syarat yang bagus sebagai bukti primer kan. Kiai Imad kan penelahan sejarah, kita juga kan sejarah, SKI sejarah kemudian Islam, saya S2 juga sejarah. Saya salut dengan panjenengan, penelahannya itu kuat gitu. Cuman kalau dibarengi dengan hasad, dengki, ya jadinya aja kurang barokah ya.
Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu syafaati lil ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang ahli berdosa besar di kalangan umatku. Orang ahli dosa besar aja Rasulullah selamatin, apalagi yang sekelas habaib yang punya dakwah. Meskipun antum bilang tuh Yahudi Eskanasi, seandainya Yahudi Eskanasi kalau udah tobat seperti orang-orang Najd itu yang terkenal sebab Najd itu ternyata emang keturunan Yahudi, saya nggak masalah kalau mereka Yahudi udah masuk Islam, bikin kuat Islam. Kenapa harus kan katanya yang bernilai dapat Allah ketakwaan, kenapa harus disinggung dengan nasabnya? Ya. Jadi saya kira logika-logika ini yang harus kita sampaikan, ya. Nggak usah kita menutup juga penelitian, nggak usah terlalu benci kepada Kiai Imad sebagai seorang yang silakan adu dengan data ilmiah, tapi yang pro atau kontranya jangan pakai emosi, ya. Jangan pakai iri, dengki, pakai penelaahan ilmiah, pakai empirisme, ceritakan pengalaman Anda tentang terhadap contoh yang berhubungan dengan Bali, ceritakan. Yang berhubungan dengan Wali Songo, ceritakan, ya. Saya juga kan masuk ke grup Wali Songo di Cirebon ini, sama dimasukkan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan Benda, ya. Jadi karena kita keturunan daripada Nyi Gede, salah satu dari putu-putunya, salah satu daripada putu-putunya yang ada di makbarohnya Nyi Gede Jemaras, ya. Nyi Gede Jemaras itu di Kecamatan Kelangna, dan itu ada riwayat-riwayatnya, dan itu orang-orang kayak itu kalau udah lihat gitu udah suka dimasukin ke grup. Wah, ini kata Zuriyah Wali Songo, meskipun kita nggak tahu, nggak pernah memverifikasi kita keturunan Wali Songo. Yang penting kita dakwah aja deh, ya. Nggak harus jadi keturunan Wali Songo harus dakwah jadinya. Yang penting siapa turunannya, insya Allah kita keturunan orang-orang mulia, insya Allah orang-orang soleh. Di situ maka pendekatan dengan pendekatan silaturahim, wahai Kiai Imad, undang secara baik. Kalau dengan baik siapa sih nolak? Ya gimana mau datang undang dengan caranya kurang baik, dengan satu framing terlebih dahulu, terus ada kebencian terlebih dahulu. Saya aja yang dulu masih polosnya, ya. Harusnya kan kita yang gak harus dibahas tuh nasab itu bagi orang awam, ya. Tapi tetap nerima kok. Saya punya bukti nanti surat undangan saya, surat tugas saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bantung ke PP Rabitul Alawiyah di TBC Matupang. Rumah panjenengan tuh Kiai Imad dengan TBC Matupang tuh deket loh. Maksudnya nggak terlalu jauh kayak saya di Bandung, Jakarta. Itu dari Tangerang ke Jakarta Selatan itu deket. Saya bilangnya pakai jalan tolnya udah deket. Silaturahim, niatnya bagus tuh silaturahim. Jangan juga mengingkari atau jangan galil adab sama contoh kiai sekelas Kiai Haji Miftul Akhyar sebagai roh Islam, sekelas Gus Fahrur. Ya udah beda nggak apa-apa, cuman jangan suruh orang-orang galil adab. Ya udah coba dengarkan masalah. Kenapa? Karena NU itu organisasi, nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana, dimasuk ke ranah konflik, nggak bisa. NU itu punya tugas banyak tuh. Sebelum menghadapi orang-orang Wahabi yang suka takzir sana sini, belum melestarikan budaya Ahlus Sunnah Jamaah tahlil Maulid, dipertahankan setiap penjuru orang-orang sudah masuk kemasukan Wahabi. Belum kita NU itu bikin namanya badan usaha untuk ini dimasalahkan dengan masalah yang sudah di surah Istifadah Habaib itu dari Rasul. Mau dibikin mengkotek, ya silahkan. Coba saya tantang panjenengan, penelitian panjenengan didaftarkan ke jurnal internasional, nanti ada pengujinya. Di situ ada banyak pengujinya di UIN Syarif Jakarta. Dan coba lulus nggak penelitiannya, lulus nggak? Kalau lulus kan salut. Jadi jangan hanya blogspot itu blogspot itu ya kita bisa bikin blogspot, kita langsung mengklaim Mbak Alawi terputus, ya bikin buku kan gitu, hanya cetakan coba. Kita punya kenalan sama percetakan ya bisa dicetak. Cuman kalau udah masuk publisher internasional ya silakan, mudah-mudahan bisa, karena saya kayaknya bisa punya panjenengan karena hujahnya kuat gitu. Silakan monggo.